Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Divani Akila Maragawu yang akan mewawancarai Anda pada kesempatan kali ini. Mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih atas persilaannya. Perkenalkan, saya Halil Faisal, SPD, tempat tanggal lahir Kendari 4 Mei 2002, pendidikan terakhir strata 1 jenis kelamin laki-laki. Oke, baik. Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saat ini saya sedang melanjutkan S2 di program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknologi dan Kejuruan, program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, kesini pakai transportasi apa tadi? Saya kesini pakai peran transportasi motor. Motor ya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, semoga karena kabarnya baik dan sehat, saya harap wawancara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan. Amin. Jadi sebelum memulai mungkin ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai wawancara yang dilakukan pada kali ini. Adapun wawancara yang dilakukan pada kali ini yaitu untuk merekrut karyawan yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan yaitu staf IT. Semua jawaban yang Anda berikan tentunya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan rekrutmen saja. Di mana nanti pada proses wawancara ini saya akan bertanya mengenai pengalaman apa saja yang pernah Anda alami, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Proses wawancara ini nantinya mungkin akan menghabiskan waktu kurang lebih 45 menit. Dalam proses wawancara ini, saya harap Anda bisa menceritakan diri Anda secara spesifik. Baik itu seperti apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, maupun apa yang Anda katakan sesuai dengan keterlibatan Anda pada proses peristiwa yang pernah Anda alami. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Peristiwa yang Anda ceritakan boleh dalam rentang waktu 2-3 tahun terakhir. Saya juga izin merekam dan mencatat segala proses informasi yang terjadi pada wawancara kali ini. Oke, sebelum lanjut ke wawancaranya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa Anda ceritakan terkait diri Anda secara garis besar seperti latar belakang pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya memberikan tentang diri saya. Latar belakang pendidikan saya pertama itu SD di SD Negeri 3 lainnya. Di situ saya memulai perjalanan pendidikan saya, di mana saya kelas 1. Bisa saya ceritakan tentang prestasi saya juga? Bisa, silakan. Prestasi saya waktu kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah saya mendapatkan juara satu di kelas, dan pada saat kelas 5 saya mendapatkan juara umum. Nah, di kelas 6 juga itu saya mendapatkan suatu amanah untuk mengikuti lomba cerdas cermat antar provinsi. Nah, alhamdulillah saya situ mendapat juara, tetapi saya juara yaitu juara 2. Nah, SMP juga begitu, saya menjadi juara kelas. Untuk pengalaman saya juga SMP saya pernah menjadi ketua kelas. Nah, untuk SMK Negeri 5 Konal Selatan. SMK Negeri 5 Konal Selatan, di situ perjalanan saya waktu kelas 1 SMK, yaitu dimana saya memulai organisasi. Banyak organisasi yang saya ikuti di situ, organisasi internal maupun eksternal. Nah, internalnya itu di sekolah misalnya kegiatan pramuka, juga banyak kegiatan ekstrakurikuler lainnya, dan di luar itu saya sering ke lomba IT. Ada yang namanya Microtik Training Center. Nah, di situ saya mengambil kursus sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat MTCNA. Nah, alhamdulillah di situ saya lolos. Saya lolos dan berhak menyandang gelar non akademik MTCNA di situ. Nah, di situ saya juga pernah menjadi ketua organisasi siswa selama 1 tahun. Terus semasa SMK, alhamdulillah nilai saya tinggi dan saya mendaftar jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi di salah satu universitas di Universitas Negeri Makassar, dengan mengambil prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya dinyatakan lolos. Nah, perjalanan saya selama perguruan tinggi S1, saya juga menjadi ketua kelas di situ, ketua kelas dan
koordinator dosen-dosen di situ, menjadi penghubung antara mahasiswa dan dosen. Nah, perjalanan di situ pertama saya mendapatkan nilai yang tinggi semester 1, alhamdulillah nilainya 4,00, semester 2 juga begitu 4,00 dan seterusnya. Kemudian di semester 6 7 itu saya agak menurun sedikit di 3,90 dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan S1 dengan waktu 3 tahun 4 bulan. Kemudian setelah itu saya langsung melanjutkan S2 di program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar bebas tes. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar dan saya pun menjadi koordinator antar mahasiswa dan dosen di situ. Itu perjalanan pendidikan saya. Oke, baik. Setelah menceritakan tentang diri Anda, saya ingin mendalami mengenai pengalaman Anda pada situasi yang menyenangkan dan situasi yang sulit selama 3 tahun terakhir. Nah, sebelum masuk pada inti wawancara, saya kembali mengingatkan bahwa harapan saya pada wawancara kali ini agar Anda bisa menceritakan diri Anda secara spesifik, baik seperti apa yang Anda katakan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda pikirkan, baik itu mengenai kejadian yang pernah Anda alami, baik itu kejadian menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam rentan waktu 2-3 tahun terakhir. Saya akan memberikan Anda waktu sekitar 1-2 menit untuk mengingat kembali mengenai kejadian yang Anda alami. Saya akan mulai dengan menanyakan kejadian menyenangkan yang pernah Anda alami 2-3 tahun terakhir. Jika sudah siap, Anda bisa langsung memberitahu saya. Saya akan memberikan waktu kepada Anda, silakan. Ya, langsung saya sudah siap. Oh, langsung saja. Oke, silakan. Bisakah Anda memberikan gambaran secara spesifik terkait situasi mengesankan yang pernah Anda alami dalam rentan waktu 2-3 tahun terakhir? Situasi mengesankan misalnya dalam pendidikan ya. Iya, bisa. Dalam pendidikan situasi yang paling mengesankan itu yang paling saya ingat yaitu waktu saya praktikum di jaringan komputer di studio multimedia. Nah, di situ banyak mahasiswa yang lulusan SMA tidak tahu tentang jaringan begitu. Nah, sedangkan yang lulusan SMK pasti akan tahu bagaimana tentang jaringan, sudah ada dasar. Nah, sementara di situ mereka merasa kosong atau pikiran mereka tidak ada dasar-dasarnya begitu tentang bagian jaringan. Nah, di situ saya memberitahu bagaimana caranya kita belajar untuk bisa memahami dasar-dasar, karena saya juga dulu begitu waktu SMK. Karena SMP saya juga mengambil jurusan lain, SMK saya belajar juga untuk memahami dasar-dasarnya sehingga kita bisa setara dengan yang lain. Itu yang paling mengesankan selama S1 saya. Dan kalau untuk S2 yaitu ketika saya menghadapi orang-orang yang berpengalaman, apalagi guru-guru di SMK, sedangkan saya yang paling termuda di situ. Dan bagaimana cara saya beradaptasi juga dengan mereka. Bagaimana saya juga bisa berbicara dengan mereka, setara dengan mereka, karena di dalam S2 itu saya ingin bagaimana saya bisa menyetarakan dengan guru-guru supaya tidak terlihat oleh antara yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Oke, saya boleh tahu bagaimana perasaan Anda saat mengalami perasaan yang mengesankan di S1 tadi? Perasaan saya ya alhamdulillah sih sangat bagus, karena saya juga memberi kepada teman-teman mahasiswa nasihat supaya kita bisa belajar bersama-sama sehingga kita tidak perlu ada yang terasa tertinggal atau tercepat begitu. Oke, jadi perasaannya sangat senang, Iya, sangat sangat puas. Boleh Anda ceritakan bagaimana cara Anda itu untuk bisa untuk bisa mencapai keberhasilan Anda? Yang tadi seperti diceritakan pengalaman mengesankannya, boleh diceritakan bagaimana cara Anda untuk bisa melakukan hal tersebut? Ya, hal yang pertanyaannya tadi Bu, apa yang Anda lakukan agar Anda bisa kayak lebih unggul lah ceritanya, kayak bisa untuk mencapai keberhasilan tersebut. Mencapai keberhasilannya. Sebenarnya pertanyaan itu kita harus memanajemen waktu. Kita harus pandai mengelola waktu dengan belajar apa yang belum kita dapat,
ilmu yang kita dapat, dan berusaha juga dan berdoa. Itu kita harus berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan seperti mereka, apa yang mereka juga dapatkan gitu. Oke, bisa nggak diceritakan bagaimana sih tips manajemen waktu yang bisa membuat Anda sampai sejauh ini seperti itu? Tips manajemen waktu saya itu, saya punya waktu tertentu, misalnya kayak seperti seharian saya. Kayak seharian saya itu hari Senin. Nah, hari Senin itu dari subuh, saya setelah sholat subuh saya langsung paginya itu langsung berangkat. Jika ada jam kuliah jam 7.30 misalnya, saya langsung berangkat. Saya berangkat bukan waktu di pas-pasan, saya berangkat di waktu 1 jam sebelum memulai perkuliahan, sehingga saya bisa mempersiapkan diri di situ. Nah, setelah itu, setelah selesai kuliah, jika ada tugas misalkan yang diberikan oleh dosen, langsung saya kerja cepat jika saya tidak ada kegiatan lain. Nah, setelah itu, jika ada sesi perkuliahan kedua misalkan di sore hari 1 jam, juga saya harus mempersiapkan itu sebelum, karena saya juga koordinator di situ, ketua kelas. Sekitar kelas, lalu pada malam hari itu waktu saya itu saya gunakan untuk belajar. Nah, setelah belajar saya langsung tidur istirahat, lalu seperti biasa pagi subuhnya bangun lagi. Itu mungkin. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan Anda menerapkan hidup seperti ini, kayak tertatami begitu mungkin? Ya, kalau tips manajemen waktu seperti itu saya mulai dari kecil, waktu saya dari SD kecil. ya. Karena mungkin orang tua juga membimbing saya seperti itu, untuk belajar seperti itu. Belajar memanajemen waktu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah Anda memberikan gambaran secara spesifik terkait tantangan atau kesulitan yang Anda alami selama 2-3 tahun terakhir ini? Tantangan dan kesulitan. Iya, betul. Umumnya pertanyaannya, maksudnya tidak harus di bagian IT atau bagaimana di pendidikan. Boleh. Tantangan dan kesulitan saya itu, jika bercerita misalnya 2-3 tahun terakhir, misalnya saya mengambil D1. Nah, semasa di situ saya menjadi ketua tingkat juga di situ, ketua kelas. Nah, di sini kadang teman-teman mahasiswa ada yang susah diatur, ada yang cepat, yang bagus diatur. Nah, di situ mahasiswa yang sulit diatur, misalkan dosen maunya perkuliahan offline, contohnya perkuliahan offline, sedangkan mahasiswa maunya perkuliahan online. Nah, di situ saya mengatur bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi bertabrakan atau bertentangan. Nah, saya sebagai ketua, jadi saya mengingatkan bahwa teman-teman saya agar kita bisa mengikuti bagaimana kemauan dosen, karena kita ini sebagai pelajar, jadi kita harus bisa mengikuti apa yang kemauan guru kita. Itu tantangan sulit bagi saya, dan itu susah diatur bagi mereka. Susah diatur menurut saya itu. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau tantangan atau kesulitan yang dialami itu seputar saat menjadi ketua tingkat, begitu, kayak sulit mengatur teman-temannya gitu. Nah, bisa juga saya lanjut sedikit. Bisa, silakan. Dulu waktu saya juga waktu menjadi ketua panitia lomba karya ilmiah di program studi saya, ya itu mungkin banyak kesulitan juga di situ, terutama dalam kegiatan lain sebagai mahasiswa mengerjakan tugas kuliah, dan di situ sangat padat. Dalam waktu 6 bulan itu kegiatannya harus berjalan lancar, apalagi mengundang mahasiswa lain, contohnya mahasiswa dari luar, mahasiswa di UGM di Jawa, untuk menghadiri kegiatan ini, datang menghadiri Makassar. Dan alhamdulillah dengan usaha yang keras di situ, ya saya bisa mengatur bagaimana caranya kegiatan ini berjalan lancar. Itu kesulitan saya sih, kadang bertabrakan. Tindakan atau strategi apa yang Anda lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Mungkin tadi saya singgung sedikit kembali, saat Anda menjadi ketua tingkat kan ada beberapa mahasiswa yang mungkin sulit diatur. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Cara saya mengatasi yaitu saya harus bersikap tegas. Karena jika kita mau mengikuti kemauan mahasiswa, pasti akan bertabrakan dengan dosen. Nah, dosen kan kebanyakan sekarang dosen sering kayak ngambek begitu kalau tidak diikuti kemauannya. Jadi
saya di situ harus bersikap tegas bagaimana bagusnya ya. Saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa agar kita harus mengikuti kemauan dosen. Jika dosen bilang ini ya kita harus mengikuti, jangan kita yang atur kemauan dosen itu. Baik, setelah Anda menerapkan sikap tegas tersebut, apakah teman-teman Anda sudah mulai paham dan sudah sedikit lebih mudah diatur atau tidak ada perubahan? Ya sudah mulai paham. Jadi sudah mulai berhasil Iya. ya. Oke. Saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Selama bergelut di bidang IT sendiri, apakah Anda pernah mengalami kendala saat menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras pada komputer? Kendalanya itu banyak. Banyak Iya, ya. terutama di misalkan saya pernah magang dulu di perusahaan HMD komputer waktu SMK, langsung saya lanjut di Tobea komputer. Kendalanya itu dalam perangkat lunak yaitu software aplikasinya, mereka memakai aplikasi misalkan yang berat begitu, yang berat sedangkan mereka memiliki spesifikasi laptop yang rendah. Nah, itu kesulitannya sehingga kita harus bisa memastikan atau mengatur bagaimana versi terbaik untuk sesuai dengan kapasitas itu di perangkat lunak. Misalkan jika aplikasi tersebut tidak sesuai dengan kapasitas atau kapasitasnya rendah sedangkan aplikasinya tersebut tinggi, berarti kita harus mengupgrade tersebut misalnya di RAM-nya agar sesuai dengan aplikasinya tersebut. Itu di bagian perangkat lunak. Sedangkan di hardware itu biasa kemajuan di teknologi saat ini memang update, berkembang, jadi di sana itu masih mempunyai spesifikasi yang di zaman 2010, sedangkan sekarang itu sudah di zaman yang terbaru lah. Jadi itu yang paling susah sehingga kita bisa berkoordinasi dengan pihak komputer lain untuk menyesuaikan bagaimana cara mereka juga menyesuaikan dengan di perusahaan lain supaya mereka tidak tertinggal begitu. Itu bagi perangkat lunak. Oke, jadi cara untuk mengatasinya itu dengan cara berkoordinasi dengan perusahaan lain Iya, ya, gitu. supaya perusahaan tersebut tidak tertinggal. Oke. Bagaimana strategi yang Anda gunakan untuk meminimalisir agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi? Untuk meminimalisir kejadian tersebut itu saya sebagai anak SMK juga kejuruan atau IT, di situ saya memberi sebuah saran dari pimpinannya agar seperti ini, karena di sekolah saya itu berkembang berkembang dan mereka bisa mampu mengadaptasikan dengan sekolah-sekolah lain agar setara, jadi tidak ada tertinggal begitu. Jadi sama saja di perusahaan agar mereka bisa mengkoordinasikan dengan pihak-pihak perusahaan komputer lain yang lebih maju sehingga mereka bisa juga terus berkembang, jangan tertinggal gitu untuk memanah. Oke, tadi Anda sempat menyinggung bahwa Anda itu memberikan saran. Ya. Saya boleh tahu apa yang Anda katakan pada saat itu ke pihak kepala sekolahnya saat memberikan saran? Oh ya, saya katakan secara saja ya. Boleh. Izin Pak, saya di sekolah waktu itu tidak komputernya sekarang komputer yang terbaru, komputer 2.0. Nah, dulu kan 2.0, sekarang beda lagi, tapi kan yang dulu waktu itu di era 0, sedangkan Bapak masih memakai di komputer di era 1.0. Nah, bagaimana Bapak bisa mampu berkembang juga sehingga tidak tertinggal? Misalkan ada yang pelanggan yang bilang di sini komputernya itu masih komputer 1.0 sedangkan yang lain 2.0. Nah, jadi kita harus mampu bagaimana cara Bapak harus mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak pemimpin lain atau owner perusahaan lain sehingga Bapak bisa berkembang juga dan tidak mundur karena perusahaan itu jika mundur ya akan akan berhenti sendiri, jika maju ya terus berkembang akan maju juga sendiri. Jadi intinya harus bisa berkembang agar tidak tertinggal juga. Oke, bagaimana respon dari orang yang Anda berikan saran, apakah baik atau menerima atau bagaimana? Responnya saat itu ya dia berterima kasih atas sarannya, semoga dia mampu
bisa mengembangkan lagi lebih baik perusahaannya. Oke, jadi sarannya diterima dengan baik Ya, ya. Oke. Selama bergelut di dunia IT juga saya ingin bertanya, apakah Anda itu pernah dihadapkan dengan adanya kendala jaringan yang terjadi pada saat jam kerja? Kalau pernah, boleh diceritakan secara spesifik. oh iya. Saat jam kerja mungkin saya menceritakan juga tempat magang di S1 saya di PLN, karena di kuliah itu kebanyakan magang. Ya, Boleh. kuliahnya itu bukan cuma di kelas. Dulu di PLN karena di sana mungkin teknisnya masih kurang kurang belum terlalu jago begitu ceritanya. Jadi mereka itu memasang contohnya misalnya WiFi misalnya di ini di ruangan PDK Telo 1, PDK Telo 2, PDK Telo 3. Nah, di situ hanya satu WiFi-nya. Satu WiFi-nya. Akibatnya jika sering banyak pengguna, karyawan di situ akan menyebabkan kendala misalnya error. Nah, atau nge-lag begitu. Jaringannya tidak lancar. Nah, di situ kami sendiri dari anak kuliah dari IT menyarankan bahwa di situ sebaiknya menggunakan router atau hub atau yang disebut switch. Di situ misalnya mereka pasang di tengah atau di pusatnya, jadi mereka membagi router tersebut, misalnya ada 3 router, ada yang di ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, sehingga WiFi tersebut bisa membagi-bagi tugas, jadi penggunanya, jadi WiFi itu tidak nge-lag lagi, supaya misalnya router 1 berfungsi untuk melayani tugas ini di ruangan 1, router 2 berfungsi untuk melayani tugas ini juga, dan begitu pun sebaliknya gitu. Oke, jadi cara mencegah saat kendala jaringan itu dengan memasang router ya. Iya, router. Kalau saya boleh tahu, apa tugas utama Anda dalam pemasangan router pada saat itu? Tugasnya. Tugas utama saya yaitu ya seperti menjadi teknisi begitu. Kami di situ yang memasang bersama teknisi, membantu teknisi untuk memasang. Jadi kami di situ menulis alat-alat yang akan dibutuhkan. Kami sudah berdiskusi sebelumnya kepada direkturnya, pemilik perusahaan tersebut. Nah, di situ kita membeli 3 router dan kabelan sepanjang 300 meter, kurang lebih 300 meter, dan begitu pun alat-alat selanjutnya. Jadi di situ kami mengkonfigurasi dan membagi ke ruangan-ruangan tersebut. Nah, sehingga server hanya bisa menerima 3 router sehingga server bisa menerima 3 router. Jadi server tidak bisa lagi menerima pengguna lain, hanya itu. Jadi router itu bertugas sebagai melayani pengguna. Itu tugas kami. Oke, jadi tugas utamanya itu membantu teknisi ya, di situ. Oke, bagaimana strategi yang akan Anda lakukan untuk menghindari kerusakan sistem jaringan secara aksidental? Strateginya itu ya kembali lagi sebelumnya, seperti jawaban tadi, misalkan hanya dalam perusahaan tersebut, contohnya misalkan hanya menggunakan satu WiFi saja, strateginya itu kita menyediakan alat-alat bantu lainnya atau perangkat-perangkat tambahan, sehingga router tersebut bisa mampu melayani router-router lain, dan router tersebut juga bisa mampu melayani khusus di ruangan tersebut. Itu untuk mencegah. Oke. Jadi setelah Anda mulai memasang router-router itu berhasil, maksudnya itu meminimalisir kerusakan jaringan yang terjadi. Ya, berhasil. Berhasil. Ya. Contohnya seperti kadang saat ini misalnya pengguna Siam oke. Nah, kadang error kan? Kadang error. Nah, itu pasti ada kesalahan dari servernya. Misalnya contohnya janganlah Siam oke, misalnya Sia. Misalkan waktu kita akhir semester, kadang kalau mau penginputan nilai, nah di situ sering error kan, nah karena di situ banyak akses. Nah, itulah fungsinya kenapa harus dibantu dengan perangkat-perangkat lainnya. Cuma karena sekarang nirkabel jadi susah, karena misalkan servernya di Menara Pinisi, ya mana mungkin mau disambung kabelnya ke karang tambung di psikolog
psikologi di Pasca, dan begitu pun di Parepare, kampus Parepare. Jadi sekarang nirkabel. Jadi mungkin kalau saya bisa lah dibuat server pembantu lainnya, jadi sama-sama terhubung secara nirkabel gitu untuk. Oke, jadi selama melakukan magang atau kegiatan lainnya, apakah Anda pernah membuat kesalahan dalam melakukan tugas Anda? Kalau pernah, mungkin boleh diceritakan kesalahan apa itu? Oh ya, selama magang Pak pernah. Apa itu boleh diceritakan? Cuma waktu di bidang lain sih, karena di PLN listrik. Di situ kami disuruh memasang listrik. Saya kurang tahu apa juga itu namanya, yang listrik ada yang AC dengan DC di situ. Nah, seharusnya di situ jalurnya itu jalur DC. Nah, di situ saya memasang jalur AC, jadi saya ditegur, bilang kenapa dipasang ini bisa menyebabkan korslet atau kebakaran. Jadi harus sesuai jalurnya. Itu mungkin kesalahan yang saya pernah lakukan, itu kesalahan selama magang di PLN. Oke. Apa yang Anda rasakan saat mengetahui bahwa Anda salah pasang, dan bagaimana perasaan Anda saat ditegur begitu? Ya, perasaan saya ya biasa saja karena saya juga belum mempelajari, tapi kesalahan saya juga seharusnya saya bertanya. Terlebih dahulu, tidak harus tahu, tidak harus merasa tahu. Seharusnya saya bertanya kepada yang lebih ahlinya dulu, yang lebih tahu dari saya, karena saya kan bukan di bagian listrik, saya di bagian jaringan atau IT. Itu. Oke. Bagaimana cara Anda mengatasi permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut atau kesalahan tersebut tidak terulang lagi? Ya, untuk kesalahan tersebut ya saya pikir misalkan jika ada yang saya tidak tahu, saya harus bertanya terlebih dahulu. Jadi saya jangan sok tahu begitu. Jangan sok tahu, saya harus bertanya terlebih dahulu sama yang tahu, sama yang ahlinya. Oke. Apa langkah pertama yang Anda lakukan saat Anda tahu kalau Anda ini salah pasang? Apa yang Anda lakukan pertama kali pada saat itu? Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya kaget. Kaget. Iya, saya kaget. Saya bilang, wah bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Saya tanya teman saya juga tidak tahu karena sejurusan dengan saya. Jadi saya pergi di teknisinya di bagian listrik, karena di situ banyak teknisi, ada di bagian jaringan juga teknisinya di bagian listrik. Saya tanya, Kak bagaimana solusinya ini? Saya pasang Pak. Lalu teknisnya itu bilang, wah jangan sampai Bapak direktur yang tahu ini, seharusnya kamu sampaikan dulu ke kami. Jadi langkahnya itu saya sampaikan ke teknisi, dan teknisi itu memperbaiki kembali kerusakannya itu. Dan langkah kedua yaitu dengan misalnya ada alat yang rusak akibat salah pemasangan, jadi disitu langsung kami pergi beli untuk alatnya. Jadi selanjutnya itu langkah 3 itu yaitu kami teknisinya memasang, dan yang keempat itu alhamdulillah selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pasti di tengah-tengah kesibukan, apalagi sebagai ketua tingkat, tadi juga sempat disinggung pernah menjadi ketua panitia, pasti Anda itu kayak pernah berada di bawah tekanan di mana Anda harus mengerjakan satu pekerjaan sekaligus dalam waktu yang mungkin mepet begitu. Bisa Anda ceritakan mengenai situasi yang mengharuskan Anda menyelesaikan pekerjaan yang banyak dalam satu waktu yang singkat? Dalam satu waktu yang singkat, yaitu misalnya saya lebih mengutamakan yang paling penting dulu, lalu jika tidak bertabrakan sekali, saya misalnya yang pertama itu ya, misalnya pekerjaan pertama saya harus memulainya dari awal. Nah, sedangkan yang pekerjaan kedua saya meminta izin dulu, bagaimana saya bisa menyelesaikan dulu untuk pekerjaan satu saya, sehingga tidak bertabrakan pekerjaan dua. Karena setelah pekerjaan satu saya akan lanjut lagi ke pekerjaan dua tersebut, supaya semuanya tidak terjadi bertabrakan dalam waktu satu hari tertentu misalnya. Oke, kan tadi Anda bilang kalau Anda akan mengutamakan yang paling penting terlebih dahulu. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara Anda menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan yang harus Anda selesaikan pada waktu itu? Skala prioritasnya itu saya
Apa tadi pertanyaannya? Kan tadi Anda bilang kalau Anda mengutamakan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Anda menentukan kalau ini mau dulu bekerja karena ini yang lebih penting? Bagaimana cara Anda menentukan hal tersebut? Cara menentukannya misalnya ya seperti tadi, saya mengutamakan yang lebih penting dulu. Nah, misalkan saya contohnya, misalnya saya sebagai ketua panitia, sebagai ketua tingkat. Nah, sedangkan di waktu ketua panitia itu kan tidak ada jadwalnya tertentu, misalnya ada kegiatan rapatnya begini di beda-beda hari, namun dalam waktu itu setiap minggu atau ada setiap harinya juga sih harus ada rapat. Nah, namun jamnya di situ tidak tidak misalnya jam kuliah, misalnya jam 7.30. Jadi saya misalnya jam 7.30 saya kuliah dulu, nanti jam 1 saya adakan rapat, seperti itu. Sehingga tidak terjadi bertabrakan itu. Jadi sejauh ini tidak pernah ada yang bertabrakan begitu Iya, untuk Anda. Oke. Bagaimana strategi yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu? Strateginya yaitu saya tidak menunggu pekerjaan itu, tugas atau tanggung jawab itu menumpuk. Saya harus lebih mengerjakan lebih awal dan lebih cepat sehingga nantinya tidak bertumpuk. Jadi misalkan kalau bertumpuk ya susah dikerja dalam waktu bersamaan. Jika saya lebih kerja lebih awal, akan pelan-pelan akan menyicil tugas tersebut, jadi sehingga bisa diselesaikan secara bersamaan. Oke, baik. Jadi intinya ini kayak kalau ada yang dikasih pekerjaan langsung dikerja, jadi kayak tidak tunda-tunda begitu. Oke, baik. Selama menggunakan strategi tersebut, apa hasil yang Anda lakukan itu, pekerjaan yang selalu Anda lakukan itu dapat selesai dengan tepat waktu? Ya, dapat selesai dengan tepat waktu. Karena pengalaman saya juga sekarang biasa dosen menyuruh saya untuk membantu mahasiswa satu di jurusan TIK, tapi jarang sih. Cuma saya juga di S2 itu menjadi koordinator. Nah, di situ kadang biasa sampai jam 1 malam kegiatannya. Misalkan hari ini saya kuliah, misalkan besoknya saya kuliah jam 8. Nah, misalkan kegiatan membantu mahasiswa itu jam 10, jadi saya kuliah misalnya jam 8 sampai jam 9. Setelah itu saya langsung lanjut lagi ke mahasiswa 1 jam 10. Nah, jadi saya berkoordinasi antara beberapa pihak, misalnya pihak yang dari pasca juga, dari S1 juga, dosen S1, agar kegiatan saya tidak bertabrakan secara bersamaan. Yang penting satu harinya itu selesai. Jadi intinya sini berkomunikasi berkomunikasi antara pihak 1 dan pihak 2 gitu. Saya pertanyaan selanjutnya yaitu, sejauh ini apakah Anda pernah melakukan pemrograman menggunakan bahasa asing seperti mungkin bahasa Inggris? Pemrograman yang berbahasa asing itu di rekayasa perangkat lunak banyak. Yang pertama itu C++, tapi tidak jauh beda dengan pemrograman lain, hanya modelnya saja beda, aplikasinya beda. C++ ya memakai aplikasi C++, dan yang Java atau HTML memakai aplikasi bahasa Android Studio atau pemrograman mobile, sedangkan yang Python memakai aplikasi Python. Itu di situ banyak fungsinya masing-masing. Misalkan C++ itu untuk membuat kayak website begitu, kayak kalau HTML membuat sebuah database, lebih tepatnya database, atau misalkan data-data absensi mahasiswa begitu secara online. Nah, kalau untuk Python itu lebih ke aplikasi yang ada di Play Store. Itu bahasa pemrograman yang saya pernah pakai. Dan saya juga pernah membuat aplikasi di Play Store, aplikasi kelas VPN namanya. Di situ memakai bahasa pemrograman Python gitu. Kalau bahasa pemrograman lain mungkin saya belum coba karena saya lebih fokusnya di pendidikan. Jadi untuk yang banyak menggunakan bahasa pemrograman asing itu di teknik komputer gitu.
Bagaimana cara Anda memastikan bahwa pemrograman yang Anda lakukan itu benar? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa Anda itu pernah membuat aplikasi di Play Store. Nah, bagaimana cara Anda memastikan bahwa pemrograman yang Anda lakukan itu benar? Untuk memastikan sih kadang di pemrograman itu kan ada yang error begitu, sehingga tampilannya beda. Nah, untuk memastikan itu saya bisa lihat, misalkan saya melakukan pemrograman coding, misalnya saya tulis contoh ya hello world. Nah, di kelas hello world tanda petik 2, misalnya di situ saya tidak perhatikan tulisannya, misalnya saya tulis tanda petik, ada yang tanda petik koma, titik koma, dan tanda petik 2 yang sebenarnya itu tanda petik 2. Nah, itu sering terjadi tanda petik 2. Nah, pas saya enter atau menjalankan tersebut, tampilannya itu berbeda dengan yang sebenarnya. Jadi berarti di situ ada kesalahan, baik itu di karakternya atau penulisannya. Nah, jadi itu cara saya memastikan bahwa ada yang salah, karena di bahasa pemrograman itu akan terblok sendiri apa-apa yang salah gitu di karakternya. Oke, selanjutnya bagaimana strategi yang Anda lakukan untuk mengatasi kesalahan saat melakukan pemrograman? Strateginya yaitu saya harus mampu secara perfect atau detail, saya harus melihat secara detail bahwa coding yang saya lakukan ini atau karakter atau angkanya itu sudah sesuai, sehingga tidak terjadi kesalahan lain, misalnya error begitu. Itu strategi saya, karena dari banyaknya bahasa pemrograman seringkali kita tidak memerhatikan karakternya, apalagi dalam berbahasa Inggris itu karena banyak penulisan bahasa Inggrisnya, misalnya penulisan bahasa Inggrisnya, misalnya contohnya good morning, misalnya kita di situ kan good morning, selamat pagi, jadi tampilannya di situ nanti selamat pagi. Jika kita tulis di situ good saja, satu saja o-nya, maka di situ salah. Jadi kita harus memastikan secara penulisannya agar tepat, agar detail sehingga benar. Nah, misalnya seharusnya penulisannya situ good, jadi pokoknya kita harus detail lah gitu, harus perfect. Oke, tadi kan Anda sempat menceritakan bahwa Anda pernah untuk membuat aplikasi di Play Store. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan Anda saat berhasil untuk membuat aplikasi tersebut? Perasaan saya senang. Cuma dalam perjalanannya itu membuat aplikasi itu ya begitu rumit, karena membuat aplikasi itu yang paling susah itu misalnya di hostingnya, di publikasinya itu, sehingga bisa muncul di Play Store itu membutuhkan beberapa waktu, sekitar 2 bulan pokoknya, kurang lebih 2 bulan. Nah, situ saya membuat dan bagaimana saya menghubungkan server-server lain di pusat-pusat lain di aplikasi VPN lain, sehingga aplikasinya tersebut bisa berjalan dan terhubung di VPN lain, kelas VPN lain. Nah, di hostingnya itu kadang di situ saya gagal memprogramkannya, tapi di situ saya coba tanya kepada yang ahlinya bagaimana caranya ini agar berhasil. Nah, di situ sekitar 2 minggu setelah saya diskusi dengan dosennya itu yang jago coding gitu, jago hosting, akhirnya berhasil. Itu berjalan dalam membuat aplikasi tersebut. Oke, tadi kan Anda bilang kalau ini cukup rumit dan beberapa kali gagal begitu. Saya boleh tahu apa yang Anda pikirkan saat mengalami kegagalan? Apakah Anda bilang, oh kayaknya saya tidak bisa deh, atau Anda tetap optimis? Boleh diceritakan waktu Anda mengalami kegagalan itu bagaimana? Dalam mengalami kegagalan itu saya memang keduanya tersebut ada pada saya tidak bisa, ya memang saya tidak bisa. Tetapi saya juga tetap optimis. Misalnya saya tidak bisa, nah optimisnya itu saya bagaimana cari tahu bagaimana secara saya juga supaya bisa. Itu misalkan saya tanya yang lebih pintar hosting begitu, sehingga saya bisa juga untuk menghosting begitu. Jadi keduanya itu ada pada saya. Saya tidak bisa dan saya tetap optimis gitu. Oke, jadi Anda beberapa kali gagal dan Anda tetap optimis dan akhirnya berhasil. Berhasil ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami yang namanya di mana waktu Anda menggunakan server itu tiba-tiba mungkin servernya mengalami gangguan seperti itu? Ya, server kalau terlalu banyak melayani pengguna-pengguna lainnya pasti gangguan sih, pasti gangguan, pasti tidak terlihat tampilannya. Nah, di situ kan tertulis misalnya host unlimited, berarti di situ pengguna terlalu banyak, jadi itu gangguannya, itu gangguan pada server, Oke. tidak mampu melayani banyak orang sehingga membutuhkan perangkat tambahan itu. Oke, untuk perbaikan sistem komputer sendiri, apakah Anda pernah melakukan hal tersebut? Perbaikan sistem komputer ya berapa kali, bahkan saat ini saya sering, misalkan kalau di komputer kan bukan di laptop, di komputer. Nah, di komputer itu misalnya kerusakan misalnya di softwarenya, di perangkat lunak atau Windowsnya, seringkali di situ saya dapat bahwa ini mau diupdate, contohnya di Windows, misalnya dari Windows 8 mau diupdate di Windows 11. Nah, sebenarnya di situ kalau dalam waktu beberapa bulan, 6 bulan, jika kita tidak mengupdate-nya, maka Windowsnya tersebut akan rusak. Jadi langkahnya saya yaitu harus mengupdate secara cepat, ya, dalam waktu misalnya 1-2 bulan. Dan misalnya saya langsung mengupdate-nya di Windows 11. Jadi saya tidak perlu berlama-lama lagi sehingga tidak terjadi kerusakan pada Windows. Untuk di perangkat kerasnya sendiri, hardware-nya itu misalkan RAM-nya sudah terlalu lama dipakai, RAM-nya tersebut akan terbunyi, ada bipnya, misalnya bip 3 kali. Jika bip 3 kali itu berarti sudah mulai gangguan di kerusakan RAM-nya. Nah, itu saya antisipasi, memang saya akan menyediakan perangkat RAM tambahan untuk membantu RAM tersebut sehingga RAM tersebut tidak bersamaan tugasnya, karena RAM juga itu seperti manusia, jika berpikir, jadi kalau kelebihan berpikir pasti akan lain lain itu sering saya alami di bagian sistem, di perangkat komputernya itu. Oke, apa tugas utama Anda terkait ketepatan dari perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan? Tugas utamanya ya saya langsung, jika saya diberikan tugas, saya langsung turun tangan, saya langsung memperbaikinya atau mengkonfigurasinya. Misalkan saya membongkar CPU tersebut, perangkat komputer tersebut, CPU, saya lihat bang, oh ini RAM-nya rusak misalnya, atau harddisknya terlalu penuh penyimpanannya atau sudah terlalu lama, itu saya langsung mencopot harddisknya dan menggantikan yang baru. Begitu juga dengan misalnya sekarang itu perawatan pada CPU itu kan jarang dilakukan, kadang seringkali ada kotoran. Nah, di situ banyak orang yang tidak mengira bahwa kotoran-kotoran itu mungkin sepele, padahal kotoran-kotoran tersebut juga bisa mengganggu aktivitas CPU, jadi bisa menyebabkan komponen-komponen lainnya rusak. Jadi saya harus cepat membersihkan, kalau bisa 1 bulan saya harus membersihkan perangkat-perangkat tersebut. Oke, kan tadi Anda bilang kalau Anda itu membongkar. Ya. Oke, bagaimana cara Anda memastikan bahwa perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan sudah tepat? Ya, cara saya memastikan, saya bisa melihatnya apakah komputer tersebut sudah berjalan kembali seperti normal pada saat misalnya seperti kita beli baru. Kalau misalkan belum, berarti masih ada yang kesalahan yang belum diperbaiki di situ. Contohnya misalnya saya sudah mengganti RAM-nya, harddisknya, tapi di situ masih lambat penyimpanannya, masih nge-lag biasa. Jadi berarti di situ harus saya update lagi, misalnya di RAM 1 tera saya harus memperbarui lagi di 2 terabyte. Nah, begitu juga dengan misalkan di software, di perangkat lunaknya. Misalkan saya telah menginstal Windows, di situ kan kita menginstal itu mencegah bagaimana cara agar tidak nge-lag sehingga kita bisa bekerja dengan baik di komputer tersebut. Nah, di situ kita pada saat menginstal pasti pertama nge-lag.
karena di situ driver pendukungnya atau firewallnya belum dipasang. Nah, karena driver tersebut tugasnya yaitu membantu kinerja komputer atau laptop juga tersebut di perangkat lunaknya, di Windowsnya, membantu Windows. Oke. Apakah Anda pernah mengalami kayak sudah dibongkar, sudah diperbaiki, tapi pas dicoba ternyata masih nge-lag atau mungkin masih apa? Apakah Anda pernah mengalami hal tersebut? Ya, saya pernah mengalami. Dengan meskipun misalnya saya telah melakukannya semua, misalnya dari kesalahannya saya bisa mendiagnosa, saya bisa menggantikan dengan yang terbarunya, tetapi saya pernah mengalami juga. Apa yang Anda pikirkan pada saat mengalami hal tersebut? Ya, pada saat itu saya mungkin komputer ini sudah mulai tidak bisa digunakan lagi, sehingga mungkin kalau bisa sudah diganti saja yang baru. Karena saya sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi kesalahan tersebut gitu, karena mungkin sudah komputer lama begitu, pengaruhnya juga itu. Oke. Tadi Anda bilang biasanya komputer yang kalau sudah diperbaiki tapi tidak ada perubahan itu harus diganti. Nah, saya mau tanyakan apakah waktu Anda memperbaiki komputer ini hanya satu kali saja gagal terus Anda langsung minta ganti, atau ada sempat coba berkali-kali tapi karena tidak ada perubahan yang sudah ini mungkin bisa diganti, atau bagaimana? Ya, sudah berkali-kali, begitupun dengan saya meminta juga dengan teknisi-teknisi lain, misalnya di lab, karena misalkan di teknisi di lab juga bilang bahwa komputer ini sudah tidak bisa digunakan. Misalnya sudah beberapa kali mereka coba juga tetapi tidak bisa. Nah, saya juga coba tetap tidak bisa, jadi ya solusinya mungkin harus diganti dan komputer itu sudah tidak layak dipakai. Oke, jadi intinya di sini apabila Anda sudah memperbaiki tapi tetap tidak ada perubahan, Anda memberikan ke teknisi lain untuk diperiksa, dan kalau memang di teknisi lain juga tidak ada perubahan ya berarti memang komputernya yang perlu diganti. Iya, sudah CPU-nya lah, ada itu CPU-nya. Oke, apa hasil dari cara yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan sudah tepat? Hasilnya dari sistem komputernya sudah secara tepat ya. Ya. Hasilnya yaitu saya coba, misalkan saya sudah mencoba. Nah, saya sudah mencoba, misalnya komputer itu telah berhasil. Nah, saya juga meminta pendapat yang lain untuk mencobanya. Misalnya mereka melakukan settingan-settingan di situ, apakah sudah bagus, sudah bisa dijalankan atau bagaimana, atau mungkin misalnya belum. Jadi saya coba meminta pendapat, misalnya mahasiswa bilang coba dipakai komputer ini apakah sudah bagus dari sebelumnya. Jika bagus ya berarti sudah berhasil, jika tidak berarti ya sudah, jika tidak ya berarti masih ada kesalahan yang belum didiagnosis gitu. Oke, jadi dengan cara meminta kesediaan orang lain untuk mencoba ya. Iya, itu mencoba. Oke, selanjutnya yaitu pernah Anda diminta untuk mungkin menjadi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh perangkat dapat beroperasi dengan baik, entah itu di event-event atau apa? Oh, pernah. Pernah, mungkin boleh diceritakan? Misalkan waktu saya SMK dan kuliah juga. Nah, waktu saya SMK di situ pada saat itu adik kelas saya mau UKK, uji kompetensi kejuruan. Di situ saya ditugaskan untuk menjadi teknisi lab, karena di situ setiap mahasiswa ada pasti tugasnya di teknisi lab dalam satu angkatan itu satu orang. Nah, di situ saya ditugaskan untuk menjadi teknisi lab. Itu sebelum UKK saya memastikan dalam satu ruangan itu komputer semua bisa berjalan dengan lancar. Komputer itu bisa berjalan dengan lancar. Saya mencoba dulu satu persatu, dan saya juga mengajak teman-teman lain itu, sehingga saya tidak secara bersamaan mencoba. Jadi saya mengajak teman-teman lain coba dites komputernya dulu apakah bisa layak digunakan atau tidak. Nah, sudah dites. Nah, beberapa komputer tersebut masih ada yang belum layak digunakan. Nah, berhubung masih lama, bahkan sekitar 1 bulan, jadi kami coba memperbaiki komputer tersebut agar bisa beroperasi dengan maksimal. Jika dalam 1 bulan itu tidak bisa, ya kita ganti saja komputer itu dengan komputer yang lain sehingga bisa.
Itu tugas yang pernah saya lakukan. Nah, begitupun juga kuliah di lab yang namanya lab jaringan. Lab jaringan di situ waktunya mau UTBK ya waktu dulu UTBK. Nah, di situ cuma saya bukan yang dia tugaskan, cuma saya menjadi anggota biasa saja. Kami di situ memastikan juga agar semua komputer itu bisa berjalan dan lancar untuk ujian tertulis berbasis komputer. Itu Oke. itu pengalaman saya. Oke, kan pasti kalau UTBK itu kayak banyak perangkat tuh di Iya. situ. Ya, bagaimana cara Anda memastikan bahwa seluruh perangkat itu dapat beroperasi dengan baik? Ya, kami uji cobanya dulu, misalkan contohnya waktu itu ada aplikasi kita coba mengkoneksikan dengan pusat, mencoba gladi namanya, simulasi apakah sudah terhubung dengan baik, apakah sudah terhubung atau belum. Misalnya komputer ini mengirimkan datanya ke server. Nah, server mengirimkan datanya ke pusat. Jika sudah berjalan dan baik, berarti di dalam ruangan tersebut, ruangan TBK tersebut, semua komputernya bisa digunakan. Itu untuk memastikan komputernya bisa berjalan dengan baik dalam satu ruangan itu. Oke, tapi pernah nggak ada peristiwa di mana sebelum UTBK itu dicek, tapi pas UTBK ternyata ada perangkat yang tidak berjalan dengan baik? Ya, pernah. Pernah. Ya, sekitar empat perangkat. Kita empat perangkat di situ. Ya, mungkin pengaruhnya juga karena perawatannya, komputernya itu tidak terjaga, sehingga di situ mengakibatkan komputer tersebut tidak berjalan sampai tidak bisa menyala. Jadi kami membongkarnya dulu di situ. Kami membongkarnya lalu melihat, wah, ternyata komputernya sudah lama tidak terawat. Sehingga di situ kami langsung mencoba. Sebenarnya di situ kami tidak hanya satu kali mencoba, namun masih belum layak digunakan, jadi kita harus ganti baru saja karena ini berhubung memang UTBK, jadi tidak ada kecuali praktek ya bisa digunakan saja dulu untuk sementara. Tapi ini UTBK, jadi ya harus diganti dengan yang baru supaya untuk menjaga agar semua berjalan dengan baik di ruangan tersebut, komputernya berjalan dengan baik. Oke, apa hasil dari cara yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dapat beroperasi dengan baik? Hasilnya ya, saya misalkan ada mahasiswa, contohnya kami panggil mahasiswa yang pernah melakukan UTBK sebelumnya. Nah, kami coba, tapi kami tidak terhubung dari pusat. Kita tidak terhubung dari pusat. Nah, kami hanya terhubung di server saja di satu komputer tersebut yang di depan. Kita mencoba ujian. Kita buat, karena ada aplikasi yang kami buat itu untuk simulasi saja. Kami coba misalnya dalam ujian tersebut apakah komputernya berjalan dengan baik dan lancar, apakah tidak terjadi kendala atau lambat. Kalau misalkan lambat ya tetap harus diganti. Cuma kalau berjalan dengan baik berarti komputernya berjalan, sudah bisa digunakan semua. Itu hasilnya. Kami melakukan uji coba atau testing yang namanya kalau di IT namanya testing atau uji coba gitu. Oke, tadi sempat disinggung bahwa Anda itu membuat aplikasi simulasi. Ya, Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara pembuatan aplikasi simulasi itu sendiri? cara pembuatannya itu misalkan di situ ada yang namanya e-ujian. Kalau dulu e-ujian tapi nggak tahu sekarang ujian. Nah, di situ kami menyediakan beberapa soal di situ. Jadi terhubung di komputer utamanya itu, Nah, dari misalnya komputer 1, komputer 2, 3 dan seterusnya. Begitupun juga misalkan ini komputer utamanya yang namanya itu server. Di sini klien, server. Jadi di sini mahasiswa 1 mencoba ujian, mahasiswa 2, dan begitupun sebaliknya dia mencoba. Nah, apakah dan mensubmit apakah sudah terhubung dengan baik atau belum. Jika sudah terhubung berarti akan secara bersamaan masuk di dalam servernya atau pusatnya, atau ke servernya atau pusatnya itu di komputer tersebut, pusat utamanya. Nah, jadi itu mungkin sebenarnya ya kalau membuat sebuah web begitu. Bisa saya cerita sedikit? Bisa rasakan. Membuat sebuah web itu harus namanya yang ada uji coba di TIK itu wajib namanya uji coba.
karena misalnya perancangan, kami dulu juga pernah membuat bersama dosen perancangan sistem informasi, misalnya sistem informasi jurusan. Nah, sistem informasi jurusan itu kami coba dari beberapa dosen dan mahasiswa. Kami pertama kita melakukan analisisnya terlebih dahulu, dan kita coba memprogramkan, kita coba membuat. Nah, setelah membuat, kita coba membagikan alamat webnya itu kepada mahasiswa. Nah, jika misalkan kami memberikan polling, misalkan kita memberikan polling, misalnya apakah aplikasi tersebut layak dipakai atau ada kendala atau bagaimana. Nah, itu kami memberikan polling. Misalkan jika kita lihat bahwa polling tersebut sudah layak digunakan, berarti aplikasi tersebut sudah bisa, atau produk tersebut sudah bisa layak digunakan. Itu kalau berbahas tentang membuat aplikasi, pasti yang ada namanya uji cobanya terhadap mahasiswa ataupun pengguna lain yang akan digunakan itu. Oke, baik. Seluruh rangkaian wawancara telah dilaksanakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti wawancara hari ini. Saya sangat mengapresiasi waktu dan usaha yang Anda berikan dalam kehadiran dan berbagi wawasan serta pengalaman Anda bersama kami. Semua calon akan segera memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda melalui email dan pesan WhatsApp. Sebelum saya menutup, apakah masih ada tambahan atau yang ingin ditanyakan mengenai posisi Anda? Mengenai posisi sekarang itu, mungkin saya hanya sebagai IT ya. Untuk anak IT itu harusnya lebih banyak terjun lah ke lapangan, seperti itu, terjun ke lapangan. Jangan misalkan cuma teori saja yang dipelajari, harus lebih banyak mempelajari masalah-masalah dari teknologi, apa masalahnya dan bagaimana caranya mereka bisa menganalisis dan memperbaiki masalah tersebut di bagian teknologi. Karena sekarang itu di era teknologi saat ini pasti banyak permasalahan di bidang-bidang IT itu, apalagi anak SMK ya gitu. Baik, saya menutup wawancara kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.